dan menjadikan aku buat down gitu. Karena menurut aku kalau misalkan aku down, yang ada mama aku sedih, papa aku juga merasa kayak gagal jadi orang tua. Jadi aku bakal ngebuktiin suatu saat nanti nih gitu, ketika aku kuliah aku bakal ngebuktiin di luar bayah itu sendiri aku berprestasi gitu. Halo Sobat Radar Banten Podcast, saya Farantika Royani dari Gen RB. Nah, pada podcast kita kali ini akan mengangkat sebuah tema, yaitu millennials berbakat dan menginspiratif. Nah, pada podcast kita kali ini sudah ada kedatangan narsum kita yang dari Duta Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2021 di UIN SMH Banten. Ini dia Kak Puja Marliawanti. Halo. Kak Puja, ayo dong kita sapa dulu teman-teman yang sedang menonton podcast kita kali ini. Hai semuanya. Oke, Puja Marliawanti. Iya. Dipanggil Puja. Oke, Kak Puja nih. Gimana nih kabarnya kakak hari ini? Kabar aku sedikit baik ya, karena kemarin baru sembuh dari batuk sama pilek, tapi sekarang udah proses penyembuhan, makanya suaranya sedikit serak-serak basah gitu kan. Ya harap dimaklum ya. Kak Puja asli dari mana? Aku asli dari Bayah Lebak. Lebak. Ngomong-ngomong soal Bayah nih, itu identik dengan wisata apa tuh? Wah, banyak banget sih Kak. Ada pantainya, ada kebun teh, banyak deh pokoknya. Kalau misalkan harus disebutin satu-satu, pantainya itu kayaknya nggak cukup deh. Tapi kalau misalkan bertanya selain pantai apa aja, sebenarnya di Bayah itu ada kebun teh loh, sama kayak di Bogor gitu. Itu tuh adem banget, enak banget, terus juga nyaman. Terus ada juga taman pohon pinus. Itu tuh tempatnya aku juga pernah camping Kak di situ. Ih, sumpah itu tuh adem banget kayak di Bandung, tahu nggak? Terus satu lagi nih kayak ada kemarin tuh sempat viral, ada bukit di atas awan. Itu tuh tepatnya ada di Gunung Luhur. Gak usah nanjak naik gunung, kalian tinggal bawa motor ke sana, bawa mobil ke sana, kalian bakal menikmati pemandangan negeri di atas awan yang benar-benar super mantap sih. Keren banget sih. Iya. Oh ya, teman-teman juga pasti pada penasaran nih dengan rutinitas Kak Puja. Itu ngapain aja tuh? Rutinitas aku seorang mahasiswa di UIN SMA Banten. Aku juga sibuk kerja model di Bayah. Terus aku juga kerja sama salah satu MUA di Bayah gitu. Ya. Kan Kak Puja nih sekarang ada di Serang nih ya. Iya. Kalau perjalanan dari Bayah ke Serang itu memakan waktu berapa jam biasanya? Wah, kalau ditanya berapa jam ya? Sebenarnya karena biasanya aku naik motor ya, tergantung kita bawa motornya cepet apa standar gitu. Kalau misalnya naik motor itu bisa sampai 3 sampai 4 jaman ke Serang itu nyampe. Tapi kalau misalkan naik mobil umum, bus gitu ya, itu bisa sampai 5 jaman karena ada 2 jalan kan. Tapi keseringan mobil bus ini lewat Pandeglang, jadi muter dulu dari Bayah ke Pandeglang dulu. Jadi lumayan 5 jam memakan waktu gitu. Suka macet di jalan? Enggak sih, tapi lebih ke menghadapi jalan yang bolong. Masih rusak ya jalannya? Iya. Nih Kak Puja juga alhamdulillah ya terpilih menjadi Duta Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun 2021. Alhamdulillah. Selain Duta Komunikasi itu ada duta apa aja yang pernah Kakak raih? Alhamdulillah barusan kemarin ya bulan Juli ya, Juni. Aku kepilih jadi Duta Brand Ambassador. Brand Ambassador. Iya. Oke teman-teman, kita ucapkan selamat dulu nih kepada Kak Puja yang Terima telah kasih. terpilih menjadi Duta Brand Ambassador di UIN SMH Banten. Terima kasih. Oke, sebelumnya sempat ada planning untuk mengikuti kedutaan? Sebenarnya dulu tuh target aku emang pas pertama jadi maba ngelihat orang-orang pakai selempang gitu ya. Kayak dalam hati itu kapan ya aku bisa jadi kayak gitu kan. Tertarik ya? Iya, tertarik banget.
terus kayak bisa nggak ya aku kayak gitu. Makanya di situ ada keinginan tapi mendadak enggak gitu, jadi kayak ragu-ragu dalam hati gitu. Jadi tapi kalau planning nggak ada sih, kayak jalan gitu aja, berjalan kayak gitu aja gitu. Oke. Kalau persiapannya apa tuh yang kakak persiapkan sebelum mengikuti kedutaan? Sebenarnya persiapannya aku ya jujur dulu pas pemilihan duta aku tuh dibantu sama temen-temen, jadi aku nggak ada persiapan sama sekali. Jadi alhamdulillahnya aku punya temen yang selalu support aku, jadi dari mulai persiapan pendaftaran, bikin CV dan lain-lain itu dibantu sama temen-temen Kak. Jadi kayak mereka yang ribet nyiapin aku gitu kan, terus alhamdulillahnya di situ punya temen yang support banget gitu kan. Dan persiapan aku cukup pas ketika pentas seni dan juga ketika public speaking. Jadi kita juga kan pas pemilihan harus tahu di kampus itu apa aja sih gitu. Jadi aku menghafal terus menelaah banyak soal kampus gitu. Oke, motivasi Kak Puja mengikuti kedutaan itu apa? Sebenarnya motivasinya dulu tuh punya trauma. Kayak waktu dulu tuh aku pas waktu SD, SMP, SMA aku dibully habis-habisan. Aku dibully, aku diledek kayak gitu-gitu kan. Kayak jujur ya Kak, aku pas waktu SD, SMP sama SMA itu nggak pernah dapet ranking. Jadi sekarang aku ingin membuktikan sama orang-orang bahwa aku nggak selamanya buruk, aku nggak selamanya bodoh. Jadi aku ingin membuktikan di kuliah aku gitu ya, bahwa aku bisa loh lebih dari apa yang mereka kira gitu. Oke, Kak Puja nih, waktu pemilihan Duta Komunikasi dan Penyiaran Islam waktu 2021 dan Duta Brand Ambassador itu menampilkan bakat apa? Sedikit-sedikit aku bisa tari jaipong. Aku menampilkan bakat jaipong. Dan tahu nggak sih Kak, aku pas penampilan bakat itu latihannya pagi-pagi dan itu kan acaranya sore jam 1. Pagi-pagi aku latihan, aku menghafalnya juga di YouTube gitu. Jadi dari pagi sampai siang tuh aku menghafal tari-tari, pas sorenya aku langsung tampil. Itu juga maksudnya alhamdulillahnya kok bisa gitu, aku juga nggak ngeh ya, tiba-tiba bisa aja gitu. Keren sih, bisa dipraktekkan di sini. Nggak bisa lah. Oke. Nih kan kakak kan hobi di bidang nari, itu sejak kapan tuh menyadari bahwa kakak hobi di bidang? Ada cerita lucu sih. Dulu waktu SMP aku nggak tahu jati diri aku nggak tahu hobi aku apa, aku nggak tahu kelebihan aku apa. Jadi karena dulu cinta monyet kan ya, aku punya mantan, aku diputusin tuh ya pas SMP. Terus aku perpisahan pengen nampilin apa yang kelebihan aku nyari-nyari bakat aku apa sih itu ya. Terus pas waktu itu aku bisa tari nih, aku tahu nih aku bisa tari. Oke, aku bakal kembangin, nanti waktu perpisahan aku bakal buktiin biar mantan aku tuh lihat gitu. Lucu Sekarang gak? mungkin makanya nyesel ya jadi duta. Nah iya, terus waktu SMP tuh perpisahan nari, tiba-tiba mantan lihat, terus banyak yang apresiasi kalau wah keren gitu. Makanya aku SMP, SMA makin suka mendalami gitu. Sebelumnya pernah mengikuti perform? Sebenarnya enggak, tapi pas beres perpisahan itu di SMP itu ada 17 Agustusan, tiba-tiba ada yang ngechat ke aku buat tampil tari di 17 Agustusan itu, dan aku itu dibayar. Dan aku kan maksudnya masih pemula dan masih banyak yang lebih dari aku gitu kan, tapi kok bisa aku, oke lah aku ACC, aku memberanikan diri. Pertama perform itu bukan di lomba tapi benar-benar pentas gitu ya di Banten. Itu 17 Agustusan itu perform benar-benar mandiri lah. Keren sih. Terus prestasi apa aja nih yang pernah kakak raih selain duta? Aku selain duta, aku juga model di Baya, model MUA, model fotografer. Terus aku juga mempunyai
bakat apa sih, make up, jadi aku ikutan sama MUA gitu kan. Terus aku juga pernah kepilih jadi juara 1 modeling Indonesia. Keren sih. Pada dicontoh ya. Iya, amin, semoga dicontoh. Nih, Kak, kenapa sih aku lihat nih ya di sosmed Kakak itu namanya itu Pujangga Grenza? Pujangga Apa? Grinza. Oh, Grinza. Iya. Itu ada filosofinya atau kenapa? Sebenarnya waktu dulu tuh bingung banget sosmed itu, kan aku anti sosmed dulu, itu anti sosmed banget. Terus aku bikin sosmed itu pas waktu SMP. Terus aku bingung kan apa ya namanya gitu. Karena kakakku kan Grinza juga, dia sosmednya Atta Grinza. Aku Puja kan. Terus aku seneng juga sama puisi dulu tuh, seneng kesenian lah gitu. Terus aku mikir-mikir Pujangga cocok nih kayaknya, Pujangga Grinza. Jadi emang banyak banget yang nanya kalau misalkan ditanya nama sosmednya apa, nggak bakal ada nama sosmednya itu Puja Marliawanti, nggak ada. Namanya itu Pujangga @Grinza, Pujangga Grinza _Grinza gitu ya. Terus itu banyak banget yang nanya, kok bisa apa sih Grinza itu? Karena keluarga aku itu semuanya itu suka warna hijau. Jadi kakak aku suka warna hijau, mama aku suka warna hijau, papa nggak tahu ya, nggak ditanya. Tetapi adik aku juga suka warna hijau. Terus aku juga karena di rumah kebanyakan warna hijau, jadi ya udahlah suka-suka aja gitu kan. Jadi ya udah gitu, ada filosofinya jadi keluarga Grinza gitu. Keluarga hijau. Iya, keluarga hijau. Iya. Terus Kakak awal menyukai dunia permodelan itu sejak kapan? Aku suka permodelan itu sejak SMP. Dulu tuh ceritanya waktu lagi zaman-zamannya sewa di SLR, tahu nggak sih? Iya. Per jam 50.000. Aku tuh ya biasalah kayak sering hunting sendiri sama teman-teman. Terus banyak juga aku foto gitu kan. Banyak juga yang ngerespon. Aku post ke sosial media, banyak yang ngerespon, wah keren gitu, lucu. Terus disambut baik, maksudnya ditanggapi baik sama fotografer. Ada yang ngajakin foto, ada yang ngajakin hunting, ada yang ngajakin hunting foto-foto studio fotografer, kayak gitu-gitu sih. Aku sukanya dari sejak SMP, SMA gitu lah. Oh ya Kak, tadi kan cerita kakak pernah dibully. Nah, dari pembulian tersebut Kakak pernah ada rasa trauma gak sih dari hal tersebut? Pernah sih, pasti setiap orang kalau pernah dijatuhin mental dan apapun itu pasti pernah ada rasa trauma. Tapi rasa trauma itu tidak dijadikan aku penyakit gitu. Malah dari rasa itu tuh aku dijadikan motivasi bahwa aku nggak harus kayak gini terus gitu. Aku akan membuktikan bahwa aku akan lebih dari itu. Bahkan dulu juga aku sering dibanding-bandingkan tahu Kak sama kakak aku. Jadi dulu tuh kakak aku pinter banget, berprestasi di sekolahnya. Kan aku SD, SMP, SMA itu ngikut sekolahnya itu ikut jejak kakak ya. Misalkan ke sekolah mana aku ikut ke situ gitu. Terus kakak aku tuh dari SD sampai SMA itu harum banget namanya, harum banget. Dan itu jadi juara umum terus. Dan aku sedangkan adeknya nggak pernah juara. Sampai setiap SD guru tuh pernah ngomong katanya, kok kamu beda sih, nggak kayak kakak kamu katanya. SD, SMP tuh guru cowok ada yang bilang kayak, ini mah kayaknya bukan adeknya gitu ya. Parah banget. Terus masa sih adeknya nggak pernah juara, minimal ranking lah gitu. Kan dulu aku bodoh banget, sumpah bodoh banget. Terus masuk SMA ngebandingin fisik iya, gurunya ngebandingin prestasi iya. Terus kayak bener-bener pokoknya kalau dipikirin jadi beban, itu beban banget sih buat aku. Tapi tidak menjadikan aku buat down gitu. Karena menurut aku kalau misalkan aku down, yang ada mama aku sedih, papa aku juga merasa kayak gagal jadi orang tua. Jadi aku bakal ngebuktiin suatu saat nanti nih gitu, ketika aku kuliah aku bakal ngebuktiin di luar bayah itu sendiri aku berprestasi gitu. Dan sekarang terbukti, alhamdulillah. Karena kecerdasan anak juga nggak harus tentang akademik ya. Iya, benar banget. Tentang kesenian ataupun dan yang lainnya. Jadi intinya mah kalau misalkan kecerdasan anak itu nggak harus dengan akademik yang bagus. Dan sekarang terbukti nih dari
fashionnya juga Alhamdulillah. seni ya. Iya. Oke Kak, nih ada hal-hal yang kurang menyenangkan gak sih dari dunia permodelan? Ada sih. Apa? Ada karena biasalah namanya fotografer. Ada aja ketika, mohon maaf, ketika minta ngejob buat foto model, minta buka kerudung, minta buat pakai baju kebuka, minta pakai celana pendek kayak gitu-gitu kan. Dan aku kalau ditanya profesional gitu, tapi untuk pakai berpakaian minim aku enggak sih. Kalau menurut aku tolak secara halus, karena maksudnya emang sih aku terjun ke dunia permodelan, tapi aku juga harus ada batasannya gitu kan. Kasihan juga orang tua aku gitu kan. Dan itu sih hal yang paling gak enak ketika ada yang ngajakin kerja, ketika kerja itu disuruh berpakaian yang enggak gitu sih. Kalau hal yang menyenangkannya? Kalau hal yang menyenangkannya Pasti banyak ya. banyak, karena itu tuh hobi yang dibayar sih Kak. Benar. Dan hobi yang dimana itu fashion aku loh gitu. Dan awalnya aku yang nggak dibayar, yang cuman biasa aja gitu ya, maksudnya diajak dapat file foto udah gitu ya. Tapi ketika udah kesini dibayar gitu, terus dihargain gitu sama fotografer, jadi itu senengnya sih di situ ya. Ketika dulu aku seadanya lah, yang penting diajak foto ayo aja. Sekarang ketika ada fotografer yang ngajakin kerja sama, aku dibayar gitu. Buat tambah-tambah uang jajan. Buat beli bedak kan lumayan. Lumayan. Nah Kak, sekarang kan lagi adanya tren Citayam Fashion Week nih di SCBD. Iya, bener banget. Bagaimana nih tanggapan Kakak mengenai fenomena tersebut? Kalau menurut aku sih berpendapat ya 50-50. Iya. Dimana positifnya mereka karena kemarin pandemik ya, terus mereka bisa mengekspresikan diri dia gitu ya di Fashion Week ini. Terus 2 tahun dikurung gitu ya istilahnya, terus keluar gitu, mereka bisa berekspresi apa yang mereka mau, jadi bebas lah intinya ya gitu. Terus menurut aku positifnya ya itu mereka bisa meluapkan kejenuhan mereka selama ini gitu. Mereka bisa menjadi diri dia gitu kan. Tapi menurut aku negatifnya itu sering pasti Kak lihat di TikTok yang desainer berpendapat, terus selebgram TikToker berpendapat bahwa Fashion Week ini dijadikan pusat LGBT. Ada Dan berita yang itu diwajarkan gitu. Sedangkan kan di Indonesia budayanya no banget gitu kan. Terus berpenampilan gitu terbuka, sedangkan kan di Indonesia ini punya budayanya tersendiri gitu loh. Terus tidak diwajarkan terlalu terbuka gitu kan. Sedangkan bisa kita lihat cowok-cowok yang berpakaian tank top gitu kan, itu kan maksudnya tidak diwajarkan. Apalagi kita di Indonesia budayanya begitu melekat gitu ya. Jangan samakan dengan dunia luar gitu ya, dunia luar Indonesia gitu. Terus dijadikan ajang artis-artisan. Yang tadinya orang biasa aja datang ke situ jadi orang yang heboh gitu kan. Tapi bebas sih, setiap manusia bebas berekspresi, hak asasi manusia gitu. Benar. Tapi menurut aku semuanya itu harus ada batasannya, karena nggak semua hal harus diwajarkan. Apalagi kita di Indonesia gitu, negara kita demokrasi gitu kan ya. Nah, dari mengetahui Fashion Week ini juga menarik perhatian dari semua kalangan ya, dimulai dari artis dan pejabat pada mencoba catwalk di kawasan tersebut. Kak Puja ada itu gak berkeinginan untuk mencoba catwalk di situ? Wah, kalau diajak sih ayo, tapi kalau misalkan sendirian ke sana ngapain, celingak-celinguk nggak jelas kan ya. Tapi kalau misalkan ada yang ngajakin collab, kita ke Citayam boleh. Boleh kita catwalk tapi bukannya sekarang dibubarin ya. Iya, beritanya baru tuh iya kemarin baru dibubarin. Tapi kalau misalkan ada yang mau ngajak collab, ayo tinggal DM aja ke @pujangga_grinza kan. Yang minat silakan di DM ya. Boleh. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Radar Banten Podcast.
Nah, Duta dari Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun 2021 memang mempunyai bakat dan talenta yang luar biasa. Oke, sekarang nih terakhir nih closing statementnya, pesan untuk anak milenial supaya lebih produktif dan lebih menginspirasi banyak orang. Silakan Kak. Menurut aku, pintar-pintarlah dalam bersosial media, berpintar-pintarlah dalam berpakaian, karena makin kesini anak-anak milenial ini makin aneh gitu kan ya, dimana ketika ada kecelakaan ataupun ada yang kesakitan, kita cuman bisa videoin tanpa kita ngebantu gitu. Terus itu juga dijadikan suatu masalah dimana harusnya kita tolongin, kita malah sibuk memviralkan dan memvideo gitu. Harusnya kita sebagai anak milenial haruslah ada rasa empatinya yang maksudnya lebih besar gitu kan. Terus ketika kalian dijatuhkan sama orang, ketika kalian dibully sama orang, itu jangan dijadikan suatu alasan dan dijadikan mental kalian down, mental kalian kan sekarang banyak anak-anak milenial ini penyakit mental katanya. Tapi menurut aku sih jangan dijadikan alasan, jangan dijadikan penyakit. Itu semua harus dijadikan motivasi. Karena di mana ada kesuksesan, di situ ada pasti kepahitan gitu. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Kak Puja atas waktunya. Nah, buat Sobat Radar Banten, jangan lupa saksikan Radar Banten Podcast di channel YouTube Radar Banten Official, Spotify Radar Banten, dan follow IG Radar Banten Official. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share agar kalian tidak tertinggal info-info menarik dari Radar Banten. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Dadah!